Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Sahabat Aisyah rahimakumullah. Manusia merupakan ciptaan Allah yang diberikan oleh Allah keistimewaan masing-masing. Kemudian diciptakanlah antara laki-laki dan perempuan. Dari laki-laki dan perempuan mempunyai keistimewaan masing-masing. Namun dari keistimewaan itu Allah telah memberikan karunia-Nya bahwa siapapun laki-laki ataupun perempuan dia akan mendapatkan pahala sesuai apa yang dilakukan. Dalam surat An-Nahl dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Man amila sholihan min dzakarin aw unsa fala yuhniyannahu hayatan thayyibah wala najzahum ahsanu bima kanu ya'malun. Bahwa siapapun baik laki-laki ataupun perempuan yang beramal soleh dan dia seorang mukmin, maka dia akan diberikan oleh Allah pahala yang banyak dan Allah tidak akan mengambil sedikit pun pahala yang dia lakukan. Begitu juga dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dan bernegara dalam rangka untuk saling memahami, saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Agama Islam dalam sejarahnya banyak memberikan ibrah dan pelajaran bagi umatnya, yaitu tentang sejarah istri Raja Fir'aun. Kita tahu bahwa istri Raja Fir'aun adalah seorang wanita yang mulia, wanita yang taat, dan wanita yang bisa memberikan manfaat bagi perjuangan seorang suaminya. Terutama Fir'aun, beliau merupakan raja yang paling kejam dan tidak bisa memberikan sesuatu apapun kepada yang lainnya. Agama Islam dalam ajarannya memberikan hak dan kewajiban kepada wanita dalam segala aspek. Maka tercatatlah di dalam sejarah tokoh wanita yang memiliki jasa begitu besar sehingga mendapatkan kehormatan, yakni menjadi suri tauladan. Salah satu wanita dari banyaknya wanita yang menjadi tauladan bagi para muslimah dalam sejarah adalah Asiyah binti Muzahim. Sahabat Aisyah yang berbahagia, Siti Aisyah merupakan anak dari Muhazim dan termasuk wanita pilihan yang dinikahi Fir'aun, salah satu dari Raja Mesir yang sangat mencintainya karena kebaikan akhlak dan perangannya dan selalu membantu dalam menolak bahaya dan bencana yang menimpa kerajaannya. Dari pernikahan itu, ia tidak dikaruniai putra. Sahabat Aisyah yang berbahagia, pada suatu hari Asiyah berada di tepi sungai Nil. Tiba-tiba beliau melihat sebuah peti terapung di tepi sungai itu. Kemudian dia menyuruh para anggotanya mengambil peti itu. Betapa terkejutnya, ternyata di dalam peti itu ada seorang bayi laki-laki mungil. Kemudian beliau membawa pulang anak itu. Ketika itu Fir'aun melihatnya dengan berbagai macam cara. Beliau meminta agar Fir'aun mau menerima bayi tersebut. Namun Fir'aun dengan petunjuk para ahli nujumnya, dia mengatakan bahwa bayi itu tidak akan beliau rawat. Berdasarkan ahli nujum, Fir'aun pun tetap menolak bayi laki-laki itu karena dikhawatirkan akan merobohkan kerajaannya nantinya. Namun Aisyah tetap meminta belas kasihan kepada Fir'aun untuk menerima bayi itu dan dirawatnya di rumahnya. Kemudian Aisyah juga memberikan nama dengan Musa alaihissalam. Dirawatlah kemudian menjadi seorang anak yang tumbuh dewasa. Kemudian beliau dijadikan referensi atau rujukan oleh orang-orang yang ada pada saat itu. Maka yakinlah Aisyah bahwa Musa adalah merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dari itu, apa yang terjadi? Fir'aun begitu marahnya mendengar Aisyah meyakini apa yang sudah diyakini oleh Nabi Musa itu. Dengan geram dan marahnya, Fir'aun ingin memberikan pelajaran kepada Aisyah.
Namun Aisyah tetap bersikeras untuk tetap bersama dengan keyakinannya, meyakini Musa sebagai utusan Allah. Kemudian ketika beliau mempertahankan keimanannya, beliau mengucapkan dan berdoa, Qala rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najini min fir'aun wa amalihi wa najini minal qaumidz zalimin. Kata Aisyah, ya Allah, jadikanlah kami rumah di surga nantinya dan jauhkanlah kami dari perbuatan Fir'aun dan perbuatan, karena beliau merupakan orang-orang yang menzalimi orang lain. Sahabat Aisyah rahimakumullah, Allah telah mengabulkan doa Aisyah dalam hadisnya, khairun nasi fil jannati Khadijata wa Fatimata wa Maryam ibnut Imrana wa Aisyah imro'atan Fir'aun. Dan dari apa yang sudah kami bacakan, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa siapapun laki-laki ataupun perempuan yang beramal soleh, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Sesungguhnya Allah menciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal. Dan sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tadi kultum yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.